Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanisa dengan NIM C0E024016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perpajakan mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi pajak, dan amortisasi pajak. Baiklah, langsung saja, yaitu latar belakangnya. Pajak menurut Soemitro adalah kewajiban warga negara untuk menyetorkan penghasilan kepada warga negara berdasarkan undang-undang. Dalam perhitungan pajak, depresiasi dan amortisasi mengurangi penghasilan kena pajak. Pemahaman keduanya itu penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan pengelolaan pajak. Di sini ada rumusan masalah yang saya akan bahas. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar perhitungan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, menguraikan cara perhitungan depresiasi dan amortisasi dalam peraturan perpajakan. Yang ketiga, membahas bagaimana depresiasi dan amortisasi berperan dalam pengurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang terakhir, ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan depresiasi dan amortisasi pajak. Materi yang pertama ada dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak dapat berbeda-beda tergantung jenis pajaknya. Dalam hal ini, ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang penting untuk diketahui. Yang pertama, ada pajak penghasilan pasal 21. Yaitu mencakup pajak atas penghasilan pekerja, dikurangi biaya jabatan dan PTKP-nya. Yang kedua, ada pajak penghasilan pasal 22, yaitu pajak impor berdasarkan nilai impor barangnya. Yang ketiga, ada pajak penghasilan pasal 23 untuk pajak atas imbalan jasa teknik, manajemen, dan konstruksi. Yang keempat, ada pajak penghasilan pasal 15, yaitu untuk pajak pada perusahaan pelayaran berdasarkan peredaran bruto. Yang terakhir ada PPN, yaitu DPP dihitung dari harga jual barang atau penggantian jasa. Ada pula biaya yang dapat dikurangkan, yaitu yang dapat ada biaya terkait penghasilan seperti gaji, bahan, penyusutan. Yang tidak dapat dikurangkan yaitu biaya pribadi dan sanksi administrasi. Ada pula penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP, yaitu ambang batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak harus tetap lapor surat pemberitahuan. Yang kedua ada depresiasi pajak. Depresiasi atau penyusutan adalah jumlah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama waktu tertentu. Penyusutan atau depresiasi dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki kemampuan untuk mengubah biaya awal aset tetap, bangunan pabrik, peralatan kerja, dan mesin produksi yang menjadi tanggung jawab selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap. Nilai perusahaan biasanya akan terpengaruh oleh depresiasi karena nilai buku neraca dapat dikurangi dengan mengumpulkan depresiasi untuk semua aset. Ada pula jenis asetnya, yaitu aset berwujud non-bangunan dan aset berwujud bangunan. Aset berwujud non-bangunan itu mencakup masa manfaat 4, 8, 16, sampai 20 tahun. Yang ke aset berwujud bangunan yaitu permanen, masa manfaatnya itu 20 tahun. Kalau tidak permanen, itu masa manfaatnya kurang lebih dari 10 tahun. Ada pula metode depresiasinya. Yang pertama ada metode beban menurun, mencakup beban penyusutan lebih besar pada tahun pertama dan berkurang setiap tahunnya. Yang kedua ada metode aktivitas, penyusutan berdasarkan penggunaan aset atau tingkat produktivitasnya. Yang terakhir ada metode garis lurus, yaitu penyusutan dibagi rata setiap tahun selama umur aset. Manfaat depresiasi yaitu untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dan membantu merencanakan penggantian aset yang tidak produktif. Contohnya, misalnya PT Arga Jaya membeli alat pertanian seharga 1 juta untuk masa manfaat 4 tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus, penyusutan tiap tahun adalah 250.000.
Materi yang terakhir ada amortisasi pajak. Amortisasi adalah penyebaran biaya untuk aset tidak berwujud selama periode manfaatnya. Biasanya digunakan untuk hak lisensi, paten, atau biaya yang terkait dengan pendirian perusahaan. Pengeluaran yang dapat diamortisasi yaitu biaya pendirian dan perluasan modal perusahaan, mencakup dapat diamortisasi pada tahun pengeluaran. Yang kedua ada biaya sebelum operasi operasi komersial, seperti biaya studi kelayakan atau produksi percobaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang dapat diamortisasi sesuai dengan tabel yang berlaku. Metode amortisasi yaitu garis lurus atau straight line method. Amortisasi dibagi rata selama umur aset. Yang kedua ada saldo menurun atau declining balance method. Amortisasi dihitung berdasarkan saldo yang menurun setiap tahun. Contohnya, PT Astijaya membeli hak lisensi seharga 100 juta untuk 4 tahun. Dengan metode garis lurus, amortisasi per tahunnya adalah 25 juta. Baiklah, segitu saja materi yang sudah saya sampaikan. Di sini ada kesimpulannya, yaitu dalam perhitungan pajak, DPP digunakan untuk menghitung pajak terutang dengan memperhatikan biaya yang dapat dan tidak dikurangkan. Depresiasi mengurangi penghasilan kena pajak melalui alokasi biaya aset tetap. Sementara amortisasi berlaku untuk aset tidak berwujud. Keduanya itu membantu mengurangi beban pajak dan merencanakan penggantian aset secara efisien. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.